pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pada hari ini saya, Michelle Grady Evangeli, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan menjelaskan perspektif epistemologi filsafat dalam penerapan program vaksinasi COVID-19. Sekitar 161.825.023 masyarakat dunia telah terinfeksi virus COVID-19. Hal ini saya dapat berdasarkan data Worldometer yang diambil pada Jumat 14 Mei 2021. Di antara masyarakat tersebut, terdapat masyarakat Indonesia yang terinfeksi sekitar 1.731.625 orang, dengan 47.716 diantaranya meninggal dunia dan 1.589.079 masyarakat telah dinyatakan sembuh. Grafik-grafik tersebut masih berjalan dan terus naik. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk dapat menahan laju infeksi COVID-19. Vaksin adalah program yang kerap dicanangkan oleh negara-negara di dunia untuk dapat menahan laju infeksi COVID-19 tersebut. Negara-negara tersebut antara lain Israel, Chili, Amerika Serikat, Bahrain, dan Hungaria. Indonesia sendiri juga mencanangkan program vaksinasi yang akan dilaksanakan 4 tahap, yaitu tahap 1 dan 2 yang telah dilaksanakan pada Januari sampai April 2021 lalu. Dan tahap 3 dan 4 dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 mendatang. Segala aktivitas masyarakat mau tidak mau menjadi dibatasi. Masyarakat tak seleluasa dahulu sebelum pandemi menyerang. Ekonomi dunia meledak mengerem perputarannya, tetapi teknologi daring bergeser menjadi sebuah kebutuhan yang amat penting. Masyarakat membutuhkan support teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup hingga kebutuhan sosial lainnya. Karena keterbatasan yang dimiliki sehingga membuat aplikasi-aplikasi daring sosial seakan berubah menjadi komoditi untuk dipergunakan. Kebutuhan akan teknologi ini membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait kondisi masyarakat di tengah pandemi. Namun, tidak jarang dari berita-berita yang didapat justru adalah berita hoax
yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Padahal, untuk pengembangan vaksin itu sendiri tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Pengembangan vaksin harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahap preklinis, yaitu tahap penelitian yang dilaksanakan di laboratorium. Tahap klinis fase 1 menilai keamanan dengan subjek puluhan orang, fase 2 dengan melanjutkan penelitian fase 1 dengan subjek ratusan orang, dan fase 3 untuk menilai efikasi dari penelitian dengan subjek ribuan orang. Setelah melalui tahapan tersebut, dibutuhkan approval dari pihak-pihak luar, salah satunya adalah BPOM yang mengeluarkan EUA dan MUI yang telah mengeluarkan fatwanya. Ini adalah contoh dari surat yang dikeluarkan oleh BPOM terhadap PT Bio Farma yang telah menyetujui obat CoronaVac dengan nomor persetujuan EUA sebagai berikut. Selanjutnya, di sisi kanan ada fatwa MUI yang sudah menyetujui produk vaksin Sinovac untuk dapat dilaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari tahap tersebut tampak bahwa trial timeline untuk pengembangan vaksin itu sendiri dibutuhkan tidak dalam waktu yang singkat. Pertama-tama dibutuhkan research, kemudian uji preklinis, kemudian eksperimen, dan didapatkan hasil dan didapatkan kesimpulan. Dari kesimpulan ini baru dapat ditentukan bahwa vaksinasi ini layak atau tidak untuk dapat disebarkan kepada masyarakat luas. Untuk situasi pandemi sendiri, umumnya vaksin dapat dibuat dalam waktu 10-15 tahun. Namun menurut Kemenkes, walaupun prosesnya dipercepat, semua vaksin harus melalui semua tahapan preklinis, uji klinis tahap 1, 2, dan 3, serta penerapan penggunaan vaksin. Vaksin yang tersedia di masyarakat adalah vaksin yang telah lulus uji klinis tahap 3 yang menguji keamanan dan efikasi atau kemanjuran vaksin. Di seluruh dunia, vaksin dinyatakan layak dipergunakan dengan tingkat efektivitas 50-70% dan kekebalan terhadap penyakit minimal 12-18 bulan. Vaksin yang tidak memiliki perlindungan penuh dan seumur hidup bukan berarti vaksinnya tidak efektif, namun memerlukan imunitas ulangan untuk di masa depan. Untuk pemberian dosis dan cara pemberiannya, vaksin itu tidak dapat dilakukan tanpa takaran. Di sini saya ambil melalui Kemenkes untuk mengatur regulasi dosis dan cara pemberian vaksin itu sendiri. Contohnya adalah Sinovac yang diambil melalui platform virus yang diinaktifkan dengan jumlah dosis 2 yaitu sekitar 0,5 mili per dosis dengan jadwal pemberian hari ke-0 dan hari ke-14 dan cara pemberian intramuskular. Peran stakeholder dalam mengoptimalkan vaksinasi COVID-19. Jadi, dalam meluruskan atau mengembangkan proses vaksinasi di Indonesia dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat agar program ini dapat tercapai. Salah satunya adalah peran pemangku kebijakan. Jika mereka dapat berpikir secara filsafat dan memahami betul pentingnya vaksin beserta karakteristik keamanan dan efikasi vaksin, mereka dapat mengajak masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi sehingga dapat terbentuk herd immunity atau imunitas populasi. Hal tersebut dapat meluruskan hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Masyarakat juga bisa turut menepis hoax dengan berpikir secara filsafat dan tidak menyebarkan berita hoax tersebut ke orang lain. Memenuhi kebutuhan dari vaksin Indonesia untuk memvaksin 182 juta warga negara Indonesia. Proses vaksinasi awal yang dilakukan, tadi Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin pertama dan dilanjutkan dengan sejumlah pihak yang tadi sudah dibacakan oleh Presiden Jokowi, termasuk perwakilan dari berbagai profesi dari sisi perawat, bidan, buruh, pedagang, dan lain-lain, termasuk juga diantaranya dari perwakilan berbagai agama juga tadi sudah menerima vaksinasi. Ini menggambarkan bahwa vaksinasi yang dipersiapkan secara gratis oleh pemerintah ini untuk melawan pandemi COVID-19 di Indonesia
dipersiapkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Apakah kalian masih ragu jika mereka sudah mau membuktikan vaksinasi COVID-19 dengan melaksanakannya? Jadi mari kita masyarakat ikuti mereka dengan turut mengembangkan vaksinasi yang ada di Indonesia.